Pada saat kecil dulu, saat bermain di bawah pohon kersen bersama teman-teman, melihat buah ceri banyak yang matang, tak berpikir panjang lagi ya teman-teman ya. Langsung manjat pohon itu dan memetik buahnya. Buah ceri yang kecil memang tak seberapa enak rasanya kalau dimakan ya. Namun keindahan saat memetik dan berebutan buah ceri itulah yang melebihi nikmatnya dari buah ceri itu, sehingga meninggalkan kenangan indah yang tak terlupakan sampai saat ini. Kandungan senyawa pada kersen yaitu saponin dan flavonoid yang membentuk antioksidan dan hormon insulin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme gula menjadi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang 7 manfaat daun kersen yang merupakan pohon nostalgia masa kecil dulu. Namun teman-teman semuanya, sebelum teman-teman melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Pohon ceri, banyak kan yang tahu pohon ceri? Atau banyak yang menyebutnya dengan pohon kersen. Memang banyak meninggalkan kenangan indah pada saat masa kecil dulu. Pohon kersen yang tumbuh depan rumah yang memiliki daun yang lebat, rimbun, ditambah buahnya yang kuning, kemerahan, sangat menarik, membuat keinginan kita untuk memetik buah kersen tersebut. Pada saat kecil dulu, saat bermain di bawah pohon kersen bersama teman-teman, melihat buah ceri banyak yang matang, tak berpikir panjang lagi ya teman-teman ya. Langsung manjat pohon itu dan memetik buahnya. Buah ceri yang kecil memang tak seberapa enak rasanya kalau dimakan ya. Namun keindahan saat memetik dan berebutan buah ceri itulah yang melebihi nikmatnya dari buah ceri itu, sehingga meninggalkan kenangan indah yang tak terlupakan sampai saat ini. Teman-teman ada nggak yang pernah manjat pohon kersen tersebut? Kalau saya dulu pernah, rebutan untuk ngambil buahnya itu asik banget. Kalau teman-teman pernah melakukan hal itu, boleh komen di ruang komen ya teman-teman ya, keindahan masa kecil dulu. Setelah dewasa ini, melihat kesadaran masyarakat akan bahaya kesehatan terkait penggunaan obat sintetis dan antibiotik semakin meningkat, sehingga minat untuk menggunakan tumbuhan sebagai obat tradisional mulai bangkit kembali. Dan sudah banyak praktisi medis menggunakan pengobatan tradisional sebagai pelengkap pengobatan modern. Pohon kersen yang kecil akan tumbuh sangat cepat dan cepat juga besarnya. Buahnya juga kecil yang bentuknya bulat, berwarna merah, kadang-kadang ada yang kuning ya. Tanaman ceri Jamaika atau daun kersen tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia ya teman-teman ya. Pada awal tahun 1900-an, pohon kersen tumbuh dan populer di Asia Tenggara, sehingga tanaman ini dibudidayakan secara luas di daerah tropis seperti di India, Asia Tenggara, Malaysia, nggak ketinggalan Indonesia, dan Filipina. Yang membuat tanaman ini dianggap sebagai tanaman asli oleh penduduk setempat, penduduk masing-masing termasuk Indonesia.
Uniknya ya teman-teman ya, pohon ceri Jamaika atau kersen dapat tumbuh di udara yang tercemar, di lereng gunung gundul, di tebing bebatuan, bahkan di tembok-tembok rumah. Mungkin teman-teman juga pernah menemukan pohon ceri yang tumbuh di atas tembok. Namun pohon ceri tidak baik ditanam di depan rumah ya teman-teman ya, karena merupakan jenis pohon besar dan daun ceri memiliki bulu halus yang dapat membuat gatal kulit dan sangat disukai oleh ulet bulu. Jadi sebaiknya tanam pohon ceri di tepian sungai. Bunga dan buahnya yang jatuh ke air itu dapat menjadi makanan ikan. Di Malaysia ya teman-teman ya, pohon tersebut dianggap sebagai pengganggu di pekarangan rumah karena selain daun dan bunganya mudah rontok, buah ceri menarik kelelawar buah yang akan membuat halaman menjadi kotor dan kumuh. Nama Latin kersen adalah Muntingia calabura, merupakan famili Elaecarpaceae atau yang biasa dikenal pohon sakura. Karena warna merahnya juga tak kalah menarik dengan sakura. Oke teman-teman, selanjutnya kita simak 7 manfaat daun kersen yang merupakan pohon nostalgia masa kecil dulu. Untuk yang pertama, mengobati sakit kepala. Di Filipina, bunga kersen digunakan untuk mengobati sakit kepala dan masuk angin, serta meredakan sakit kepala pada gejala pertama hendak pilek. Untuk yang kedua, mengatasi batuk. Daun kersen memiliki sifat anti peradangan yang dapat dijadikan obat radang tenggorokan dan meredakan batuk. Batuk memang tak pernah membuat penderitanya nyaman. Tenggorokan terasa gatal, terkadang menyakitkan dan tak nikmat untuk menelan. Kandungan antioksidan dan vitamin dalam daun kersen bisa menguatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang meningkat membuat tubuh tahan melawan virus, bakteri, dan kuman, sehingga dapat membantu mencegah flu, pilek, batuk, dan sakit yang disebabkan oleh infeksi lainnya. Untuk yang ketiga, mengatasi masalah pencernaan. Daun kersen memiliki sifat antibakteri yang bisa membantu mengatasi masalah pencernaan. Kandungan flavonol, flavon, dan auron bisa menjadi antibakteri penyebab masalah pencernaan yang disebabkan oleh bakteri, atasi diare, otitis internal ya, dan keracunan makanan. Untuk yang keempat adalah mengobati asam urat. Senyawa flavonoid pada daun kersen bermanfaat untuk menurunkan kadar asam urat dengan cara menghambat enzim santin oksidase. Daun kersen memiliki sifat anti peradangan yang dapat mengurangi rasa nyeri. Sedangkan yang kelima, mencegah kanker. Kanker memang dikenal sebagai penyakit yang cukup mematikan. Meskipun sudah ada obatnya, namun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seolah angka harapan hidup penderita kanker masih sulit diperkirakan. Kandungan senyawa pada daun kersen yaitu tanin, flavonoid, dan saponin sangat baik untuk mencegah radikal bebas penyebab kanker. Untuk yang keenam, menjaga kadar gula. Kandungan senyawa pada kersen yaitu saponin dan flavonoid yang membentuk antioksidan dan hormon insulin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme gula menjadi normal. Karena zat yang terkandung berperan menjadi insulin yang menormalkan gula darah dan mengontrol kadar kolesterol serta bisa mencegah stroke dan masalah jantung. Yang terakhir adalah yang ketujuh, mengobati hipertensi. Kandungan senyawa pada daun kersen yang dapat mengontrol kadar kolesterol membuat peredaran darah menjadi lancar sehingga tekanan darah menjadi normal kembali. Yang perlu diingat ya teman-teman semuanya, walaupun daun kersen memiliki berbagai manfaat, namun kersen memiliki efek samping akibat mengkonsumsi daun kersen dengan dosis yang tak tepat. Kandungan senyawa daun kersen berupa mineral aluminium, boron, dan senyawa lainnya dapat menimbulkan gangguan pada fungsi mitokondria bahkan stres oksidatif.
Selain itu ya teman-teman semuanya, konsumsi daun gersen melebihi batas aman dapat menimbulkan abnormalitas pada reproduksi, terjadinya diare, gangguan lambung, gangguan urin, kerusakan hati, dan hipotensi. Demikianlah teman-teman semuanya 7 manfaat daun gersen yang merupakan pohon nostalgia masa kecil dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi itu. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.